Halo sahabat ternak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya masih di channel IBCD Farm. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas tentang cara perawatan larva ikan gurame. Karena banyak sekali sahabat ternak yang bertanya di masalah perawatan larva ikan gurame. Nah, dengan adanya video ini, mudah-mudahan sahabat ternak yang bertanya itu sudah terjawab gitu ya dengan adanya video ini. Yang pertama yang sering ditanyakan oleh sahabat ternak adalah masalah pergantian air. Nah, jadi untuk mengganti air, air yang ada di bak ini ya, baskom ini, penyimpanan larva ikan gurame itu eh, tidak ada tidak ada waktunya, tetapi kita harus melihat kondisi airnya ya teman-teman. Nah, jadi kalau kondisi airnya masih bening seperti ini, walaupun dari pengangkatan sampai nanti kita tebar di kolam plastik, ini nggak usah kita ganti gitu ya. Nah, jadi intinya untuk penggantian air yang ada di bak ini itu tergantung kondisi kondisi airnya. Kalau airnya tetap jernih, bersih seperti ini ya udah jangan kita menggantinya gitu ya. Nah, tetapi kalau airnya kotor, kelihatan keruh, nah itu harus kita ganti. Nah, jadi untuk masalah pergantian air itu tidak ada waktu yang tentu, tetapi melihat situasi air yang ada di dalam bak seperti ini. Nah, itu sering sekali sahabat ternak yang bertanya masalah pergantian air. Dan kemudian yang sering ditanyakan oleh sahabat ternak masalah merawat larva ikan gurame, yaitu apakah ini harus menggunakan aerator gitu ya. Nah, jadi sahabat ternak semuanya, untuk masalah merawat larva ikan gurame ini di dalam baskom seperti ini, itu nggak usah dikasih aerator ya teman-teman. Nah, jadi kita biarkan saja airnya itu menggenang seperti ini, jangan menggunakan aerator. Nah, memang ada sebagian peternak ikan gurame yang mana waktu masalah perawatan larva seperti ini, nah itu ada yang menggunakan aerator. Tetapi pengalaman saya selama ini, saya belum pernah yang namanya untuk merawat larva ikan gurame itu di dalam bak seperti ini, di dalam baskom seperti ini, menggunakan yang namanya aerator. Jadi saya biarkan airnya menggenang seperti ini dan tunggu sampai waktunya tiba untuk kita tebar ke kolam plastik. Nah, itu yang sering ditanyakan oleh sahabat ternak semuanya. Nah, nanti untuk waktunya ini nanti larva ini kita tebar ke kolam plastik itu setelah nanti kuning telurnya itu udah mulai habis teman-teman ya. Udah mulai habis dan kelihatan larva ikan guramenya ini udah pada mulai hitam gitu ya, udah mulai berbentuk, nggak bulat seperti ini perutnya, jadi udah agak pipi dan mulai kehitam-hitaman. Nah, itu baru kita tebar di kolam plastik, biasanya sekitar kurang lebih 10 harian teman-teman ya. Nah, itu untuk waktu penebarannya. Dan untuk perawatan larva ikan gurame, nah jadi di sini tentunya ada juga larva yang pada mati gitu ya teman-teman. Yang mati itu biasanya putih seperti ini teman-teman ya. Nah, putih dan kemudian tumbuh jamur. Nah, ini kita harus buang ya teman-teman. Kalau enggak dibuang, biasanya nanti jamurnya itu akan terus mengembang dan merambat sehingga bisa menjebak larva yang lain gitu ya. Nanti kalau udah terjebak di di jamur yang tumbuh di
larva ikan gurame yang mati, nah itu nanti yang lainnya bisa mati. Makanya kita harus membuang larva ikan gurame yang mati ya. Jangan dibiarkan di dalam di dalam baskom ini. Jadi kita harus buang. Nah, itu untuk perawatannya ya. Sebenarnya sangat mudah sekali untuk merawat larva ikan gurame yang nggak ada perlakuan khusus dan juga nggak ada yang merepotkan gitu ya. Hanya kita siapkan wadah, bisa menggunakan baskom atau yang lain ya, bebas. Dan kemudian ya udah gitu ya, kita tinggal cek kondisi air dan juga cek barangkali ada larva ikan gurame yang mati seperti ini dan kita buang. Kalau ada yang mati kemudian kita buang. Nah, itu untuk menjaga kondisi air dan juga supaya nanti si larva ini tidak membusuk dan kemudian tumbuh jamur seperti ini nih. Ini udah ada pada jamurnya dan lama kelamaan ini akan terus mengembang jamurnya sehingga nanti si larva yang lain biasanya tersangkut teman-teman ya, tersangkut dan juga mati. Makanya kita harus langsung membuangnya. Nah, itu hanya seperti itu ya dalam perawatan larva ikan gurame. Sebenarnya mudah sekali. Nah, jadi kita harus yang pertama adalah menjaga kondisi air gitu ya. Dengan pengecekan dan kemudian membuang larva ikan gurame yang pada mati. Nah, biasanya kalau banyak seperti ini ya, banyak sekali sahabat ternak yang bertanya, "Bang, kenapa kok larva ikan gurame saya itu setiap harinya banyak yang mati gitu ya?" Dari mulai pengangkatan kemudian banyak yang memutih dan mati. Nah, itu biasanya bukan dari kondisi air ya teman-teman, ada juga ya dari kondisi air dan biasanya dari dari kondisi telurnya sebelumnya gitu ya. Biasanya indukannya terlalu muda atau juga terlalu sering dipijahkan ya. Itu dampaknya nanti pada larvanya itu biasanya akan nuntut pada mati gitu ya. Lama kelamaan nanti akan habis. Nah, jadi harus untuk indukannya juga harus kita cek terlebih dahulu ya, yang mana indukannya udah benar-benar siap untuk dipijahkan dan tidak sering kita pijahkan. Dan kemudian untuk masalah air mungkin hanya itu ya, kita menjaga kondisi air. Pertama, jangan sampai dikencingi oleh kucing airnya, dan kemudian jangan sampai keruh atau berubah warnanya ya, warnanya berubah. Nah, kita harus menjaga kondisi air. Nah, seperti itu. Dan kemudian gak usah pakai aerator juga bisa teman-teman, seperti yang saya lakukan selama ini. Saya belum pernah menggunakan yang namanya aerator. Nah, ini seharusnya karena ini asalnya ya, asal pengangkatan telur ikan gurame itu ada sekitar 5.000 butir ya, karena pastinya ada larva yang pada mati. Nah, tentunya ini enggak sekarang sekarang itu jumlahnya enggak 5.000 gitu ya. Nah, jadi beginilah cara perawatan ya teman-teman. Jadi sangat mudah sebenarnya untuk merawat larva ikan gurame. Nah, ini harusnya kita duakan teman-teman, jangan di satu wadahkan, tetapi kita bisa diduakan atau ditigakan, lebih lebih leluasa, itu lebih bagus sebenarnya ya. Jadi jangan terlalu padat seperti ini, karena memang saya tempatnya tinggal satu teman-teman, ada ini ya, saya terpaksa harus 5.000 butir telur itu waktu itu saya langsung satukan dan tempatkan dalam baskom seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya terlalu padat loh, ke bawah juga banyak ya, terlalu banyak. Dan tetapi memang kalau masih masa kecil atau larva seperti ini itu tidak apa-apa padat juga ya teman-teman, asalkan nanti kedepannya itu jangan terlalu padat. Masalah penebaran di kolam plastiknya ya, lebih luas itu lebih bagus, lebih cepat masa pertumbuhannya juga. Nah, jadi sekian sahabat ternak semuanya tentang perawatan larva ikan gurame gitu ya. Dan
Tentunya jangan lupa dukung terus channel AIBCD Farm dengan menekan tombol subscribe bagi yang belum, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat ternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.